Halo, nama saya Ayunda Lestari dengan NIM 2411215526. Hai, nama saya Jaivania Vintaria Barus dengan NIM 2411211934. Halo, nama saya Febo Brusino Haji dengan NIM 2411211118. Halo, nama saya Sobir Mukmin Nasution dengan NIM 24112753. Halo, nama saya Gilbert Noah Siregar dengan NIM 2411211880. E-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan jual beli transaksi yang dilakukan secara online melalui media atau internet seperti internet. E-commerce merupakan model bisnis yang memungkinkan produsen dan konsumen untuk berbisnis tanpa harus bertatap muka. E-commerce yang kami pilih adalah Lazada. Lazada adalah perusahaan e-commerce swasta Singapura yang bergerak di bidang jual beli online dan retail e-commerce. Lazada didirikan oleh Lazada pada tahun 2011 dan websitenya diluncurkan pada tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Lazada adalah salah satu marketplace ataupun tempat berbelanja digital yang ada di Indonesia. Lazada ini merupakan salah satu e-commerce besar di Indonesia yang berada di bawah naungan PT Rocket Web Portal. Nama dari perusahaan Lazada sendiri adalah Lazada Group, yang dimana Lazada Group ini berasal dari Rocket Internet yang berasal dari negara Jerman yang didirikan pada tahun 2011. Ide dari didirikannya aplikasi Lazada ini berasal dari CEO Rocket Internet yang bernama Oliver Samwer pada tahun 2011. Ia berinisiatif untuk mendirikan Lazada karena ia melihat bahwa perbelanjaan di daerah Asia Tenggara itu tinggi, sehingga ia berinisiatif untuk menciptakan suatu e-commerce yang bernama Lazada pada tahun 2011. Sehingga pada tahun 2011 e-commerce Lazada berdiri di Indonesia. Lazada ialah merupakan salah satu anak perusahaan dari Alibaba Group Holding, yang dimana setelah perusahaan raksasa di Tiongkok telah mengakuisisi sahamnya di tahun 2012. Di Indonesia, Lazada juga merupakan berada di bawah naungan PT Earth Web Portal Indonesia. Lazada memiliki timeline di Indonesia yang berisikan yakin dan hati, yang dimana Lazada ingin memberitahu bahwa tempat belanja teraman dan terpercaya ada di Lazada. Dan juga Lazada memiliki kampanye yang dimana Go Where Your Heart Beats, dimana artinya di dalam Lazada ini dapat membuka emosi para pembeli agar mau membeli di Lazada. Alamat dari e-commerce Lazada adalah terletak di kantor pusat di Singapura. Operasionalnya berada di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Media sosial resmi perusahaan adalah platform digital yang digunakan untuk membangun dan mengelola identitas merek, memasarkan dan mempromosikan produk atau layanan, melacak pelanggan konsumen, berkomunikasi dengan audiens, dan membangun komunitas online. Pengumpulan data adalah sebuah proses mengumpulkan informasi dari individu yang menggunakan layanan atau produk tertentu. Data ini fungsinya nantinya akan difungsikan untuk memahami, menganalisis, dan juga mengembangkan pengembangan pengguna. Lazada memanfaatkan aktivitas pengguna di dalam produk tersebut. Data-data yang diambil biasanya dari riwayat pencarian, riwayat pembelian, favorit dan wishlist, dan juga tempat klik dan search di dalam aplikasi tersebut. Aplikasi Lazada juga menggunakan big data, yang dimana big data ini digunakan untuk mengolah data dalam jumlah yang sangat besar dan juga digunakan untuk mengidentifikasi pola konsumen, seperti segmentasi konsumen, tren penjualan, dan juga analisis konsumen. E-commerce Lazada juga menggunakan artificial intelligence atau sering kita sebut sebagai AI,
yang dimana dalam e-commerce Lazada, AI ini digunakan untuk mengolah aspek penggunaan pelanggan dan juga mengolah sistem operasi dalam e-commerce Lazada. Analisis traffic dan review dalam aplikasi Lazada merujuk pada menganalisis ulasan dan penilaian yang diberikan oleh pengguna terhadap produk yang mereka beli di platform Lazada. Ulasan ini mencakup bintang atau rating dan komentar atau review yang diberikan oleh pelanggan setelah mereka menggunakan atau membeli suatu produk. Hashtag adalah representasi visual dari data yang menggambarkan interaktif pengguna dan elemen-elemen tertentu dari aplikasi atau situs web. Dalam konteks Lazada, headmap digunakan untuk menunjukkan area di mana pengguna paling banyak berinteraksi seperti klik, geser, atau berlama-lama di bagian tertentu dari aplikasi. Sejauh memungkinkan aplikasi Lazada menyediakan aksesibilitas yang mulus di berbagai perangkat seperti smartphone, tablet, dan komputer dengan infrastruktur yang efisien. Berikut adalah beberapa poin utama. Yang pertama, penyimpanan skalabilitas. Yang kedua, pembaruan real-time. Yang ketiga, akses terbatas geografis. Yang keempat, keandalan keamanan. Yang kelima, kompatibel dengan perangkat. Ini dapat meningkatkan pengalaman pengguna aplikasi Lazada dengan cara berikut. Yang pertama, pelaksanaan pengiriman real time. Yang kedua, rekomendasi produk cerdas. Yang ketiga, pengalaman belajar omnichannel. Yang keempat, manajemen energi dan operasi. Evaluasi utama dari perspektif e-commerce Lazada antara lain ada flash sale, last mall, annual promo, kategori, user dan tagihan, foto dan diskon, masukan, dan Lazada Seller Center. Selanjutnya, rekomendasi e-commerce Lazada di luar dari layanan Lazada yang sudah tersedia. Yang pertama, personalisasi oleh pelanggan yang digunakan. Yang kedua, rekomendasi produk, yang dimana rekomendasi produk ini sebaiknya menggunakan algoritma yang lebih canggih lagi agar rekomendasi produk yang didapatkan itu lebih jelas. Selanjutnya, kustomisasi produk, dan yang terakhir, kemudahan transaksi. Pilihan metode pembayaran yang terbaik. Ada 3 pilihan metode pembayaran yang lebih banyak. Yang pertama, cicilan tanpa kartu kredit. Kedua, pengembalian barang yang lebih mudah. Dan yang ketiga, pelayanan pelanggan yang lebih baik. Fitur sosial. Fitur sosial mencakup 3 hal, yaitu komunitas pengguna, fitur live shopping, integrasi dengan media sosial. Pelayanan tambahan mencakup 3 hal, asuransi pembelian, layanan instalasi, dan layanan baik. Evaluasi penerapan AI untuk fitur dalam Lazada dan identifikasi proses otomatisasi dalam Lazada. Penerapan AI di Lazada, peningkatan pengalaman pengguna. AI telah berhasil meningkatkan pengalaman belanja pengguna dengan memberikan rekomendasi produk yang lebih personal, chatbot yang responsif, dan pencarian yang lebih akurat, seperti operasional, personalisasi, dan inovasi. Proses otomasi di Lazada antara lain ada rekomendasi produk, otomasi pelanggan, pengelolaan inventory, optimasi harga, deteksi penipuan, personalisasi iklan, lalu ada analisis sentimen, dan potensi pengembangan. Penerapan AI di Lazada telah memberikan dampak yang sangat signifikan dalam penggunaan efisiensi, operasionalisasi, dan juga personalisasi dalam penggunaan dan juga inovasi. Namun masih banyak hal yang perlu ditingkatkan untuk memuaskan para pelanggan dalam berbelanja. Analisis SWOT dari Lazada. Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu organisasi atau bisnis. Berikut adalah analisis SWOT untuk aplikasi Lazada. Yang pertama ada strength, weakness, opportunity, dan threats. Selanjutnya, strength ataupun kekuatan. E-commerce Lazada memiliki logistik yang luas sehingga memiliki logistik penyebaran seluruh Indonesia yang menyebabkan pengiriman yang secara cepat dan efisien ke seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, e-commerce yang terbuka, yang dimana e-commerce Lazada ini memiliki pengikut yang terbuka ataupun
pemicu yang luas yang tersebar dari seluruh wilayah di negara Indonesia. Selanjutnya ada weakness atau yang disebut dengan kelemahan. Ada dua kelemahan yang bisa jadi pemicunya. Yang pertama, adanya persaingan ketat karena banyaknya toko-toko online seperti Lazada, seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain hal sebagainya. Dan yang kedua, pemasok. Karena adanya ketergantungan kepada pemasok dan produsen, sehingga apabila ada rantai pemasukan yang lemah akan mengganggu sistem pengiriman barang kepada para konsumen. Opportunities peluang. 1. Ekspansi pasar. Ekspansi pasar adalah peluang untuk memperluas pasar ke negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, bahkan global. Kerjasama dengan brand terkenal. Kerjasama dengan brand terkenal yaitu bekerjasama dengan merek-merek terkenal untuk meningkatkan daya tarik dan kepercayaan kepada pelanggan. Threat atau ancaman menurut analisis SWOT terhadap aplikasi Lazada, salah satunya perubahan kebijakan pemerintah terhadap perdagangan elektronik dan pajak dapat mempengaruhi operasional. Yang kedua, fluktuasi global ataupun lokal dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan barang. Rekomendasi perbaikan atau inovasi kekurangan Lazada. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa rekomendasi perbaikan dan syarat untuk aplikasi Lazada. Meningkatkan keamanan data pelanggan, mengintensifikasi rantai pasokan, optimalisasi biaya operasional. Selanjutnya, pengembangan layanan pelanggan, investasi pasar dalam teknologi baru, ekspansi pasar, kerjasama dengan brand lokal, dan peningkatan. Selanjutnya, saran dari kami, pengembangan layanan vintage, loyalitas dan loyalitas pelanggan. Dengan mendengarkan saran-saran dari kami, kemungkinan besar Lazada dapat bertahan di pasar e-commerce di Indonesia dan juga kemungkinan besar berkembang di pasarnya.